الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Ustazah Anissa telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoganya menjadi kebaikan buat yang membaca dan umumnya buat kita yang mendengarkan. Bu, 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 bu. Ih, sehat-sehat semuanya, Bu. Hari ini nggak sangka baju saya samaan nama ibu-ibu. Saya ganteng, ibu-ibu cerah-cerah semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ibu-ibu dari mana? Dari Majelis Taklim Az-Zakiyah. Dari mana itu, Bu? Cabang Bungin, Bekasi ya. Oh, berarti deket laut ya? Ada udang dong? Mana udangnya? Terima kasih kepada semua ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di studio hari ini. Alhamdulillah, saya hari ini kembali menyapa Anda semua dalam program Cahaya Hati Indonesia. Seperti biasa, kita akan membahas tema-tema yang menarik bersama para guru-guru kita. Seperti pembahasan mengenai hal-hal yang mengurangi pahala ibadah. Ada juga perbaikan hidup dimulai dari subuh, waktu mustajab doa. Insya Allah tema-tema ini akan dibahas oleh guru-guru kita. Di antaranya yang hadir saat ini adalah Kiai Haji Nur Hayyid, Ustazah Sifa, dan Ustadz Amar Lombo. Buat para pemirsa di rumah dan penonton yang di studio bisa mengajukan pertanyaan insya Allah nanti kepada guru-guru kita semua. Bagi para pemirsa yang di rumah yang ingin belajar mengaji, kita ada segmen ngaji yuk. Insya Allah nanti bersama Kiai Haji Munawir Ngacir. Dan jangan lupa nanti disiapkan Al-Qur'annya masing-masing. Sebelumnya saya juga ingin mengingatkan kepada semua pemirsa, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah masing-masing, untuk tetap menjaga 5M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, langsung saja. Saat ini di tengah kita sudah ada guru kita, Kiai Haji Nur Hayyid. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Sehat Ustaz? ya guru, sehat ya. Alhamdulillah. Insya Allah guru kita hari ini akan mengangkat tema hal-hal yang mengurangi pahala ibadah. Silahkan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya muliakan para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews yang dirahmati Allah dimanapun berada. Wabil khusus yang saya cintai bersama hadirin Bapak Ibu sekalian yang hadir di studio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat semuanya Ibu? Bapak sehat? Pingin masuk surga enggak? Yang pingin masuk surga angkat tangan. Subhanallah, berani Pengen juga, betul pingin masuk surga. Amalnya udah siap belum? Siap belum, Bu? Nah, ketika ditanya siap ternyata enggak jawab. Hati-hati. Ada banyak orang yang sudah beramal soleh tetapi karena enggak hati-hati amal solehnya dimakan setan. Mau enggak, Bu? Bapak mau enggak banyak beramal soleh tapi sia-sia karena amal solehnya direbut na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana agar amal soleh kita selamat, tidak hilang, tidak direbut setan? Hati-hati apa? Hati-hati dalam beramal. Jangan sampai amal soleh kita iringi dengan amalan-amalan yang menghancurkan pahala ibadah kita. Mau tahu apa enggak amalan-amalan yang menghancurkan pahala ibadah kita? Mau tahu apa? Mau sekali? Insya Allah kita akan kaji amalan-amalan apa yang akan menghancurkan pahala ibadah kita. Pertama, kalau kita sudah beriman kepada Allah, sudah rajin ibadah, jangan sekali-kali syirik menyekutukan Allah. Kenapa? Karena perilaku syirik, amalan syirik akan menggugurkan semua pahala yang telah kita kumpulkan. Mau nggak, Bu? Na'udzubillahi min. Jangan pernah menyekutukan Allah dengan apapun karena Allah tidak akan mengampuni dosa syirik walaupun kecil. Tetapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik walaupun besar. Yang benar ya nggak usah dosa sekaligus. Betul apa enggak? Dijaga diri kita dari berbuat dosa. Karena dosa itu yang akan menghancurkan pahala ibadah kita. Apa dalilnya Pak Kiai? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Al-ayah. Allah mengingatkan kepada kita, jangan sekali-kali kamu berlaku syirik kepada Allah. Kenapa? Kalau kamu berlaku syirik, niscaya amal-amal kamu yang sudah kamu tumpuk akan berguguran, akan hilang, dimakan na'udzubillahi min. Di akhir ayat ini Allah menegaskan, kalau kamu berlaku syirik, la takunanna minal khasirin, maka kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Rugi nggak, Bu? Sudah rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, rajin sedekah, rajin baca Quran, tapi kemudian karena salah pergaulan akhirnya kita syirik, lalu pahala kita rugi nggak, Bu? Bapak rugi nggak? Nah, hati-hati. Syirik ada dua. Pertama syirik jali, syirik yang terang-terangan. Misalnya ibu karena miskin tiba-tiba bosen sholat. Ada nggak yang demikian? Di sini ada nggak ya begitu? Insya Allah nggak ada. Pemirsa iNews dimanapun berada ada nggak? Insya Allah nggak ada. Karena bosen sholat akhirnya bilang sama temennya, gue capek jadi Islam, mau pindah aja dah. Pindah jadi non muslim, na'udzubillahi min. Akhirnya ada orang datang, ya udah pindah sini, mau kasih beras, mau kasih rumah.
Mau nggak? Kalau miskin dikasih beras, kasih rumah, pindah agama. Mau nggak? Na'udzubillahi min dzalik. Jangan pernah. Kenapa? Karena sekali kita syirik, yang kita kumpulkan dari kita akil balik, ya kita sudah dewasa, mulai sholat, zakat, puasa, dan seluruh amal kita termasuk berbakti pada orang tua, ngaji Quran, hilang seketika. Termasuk yang menggugurkan pahala secara langsung adalah murtad, keluar dari agama Islam. Nah, ini yang terang-terangan. Misalnya pindah agama, nyembah batu dan seterusnya. Tapi ada yang samar. Misalnya ibu-ibu pernah berantem gak sama suaminya? Pernah gak? Ah, jujur berarti. Bapak-bapak pernah berantem gak sama istrinya? Pernah, berarti jujur. Karena kalau gak pernah berantem berarti walaupun kita berawal dari saling mencintai, pasti dalam berkeluarga ada ujian. Betul nggak Bu? Kalau ada ujian bagaimana sikapnya? Sabar. Jangan sampai berantem sama suami, lalu suaminya malam-malam dipotong rambutnya. Kukunya dicari, lalu dibawa ke dukun. Wah, ada nggak di sini begitu? Nggak ada ya. Setelah dibawa ke dukun, dukunnya bilang, dibakar itu rambutnya, dibakar itu barang-barangnya, pakaian dalamnya misalnya. Setelah dibakar, minumin. Oh ternyata dia percaya sama dukun. Diminumin itu, pakai kukunya yang dibakar, rambutnya dibakar, pakaian dalamnya dibakar, direbus. Diminum sama suami. Habis dari pulang kantor, suaminya dibikinkan kopi, dicampur dari air rebusan kata dukun tadi. Lalu setelah diminum, apa yang terjadi? Suaminya mati. Na'udzubillahi min. Karena nurutin setan, akhirnya dia percaya dukun. Akhirnya karena percaya dukun, suaminya udah sirik, jadi seneng gak Bu? Na'udzubillahi min dzalik. Sudah sirik jadi janda, rugi double apa enggak? Rugi 2 kali. Nah, perilaku yang demikian ini tidak hanya akan menggugurkan pahala yang sudah kita kerjakan, tetapi akan menjadikan kita orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh bumi, dilaknat oleh langit, dilaknat oleh para malaikat dan seluruh penduduk bumi dan na'udzubillahi min. Jangan sekali-kali dikerjakan ya Bu. Pemirsa iNews, jangan sekali-kali dicoba. Jangan percaya dukun, karena percaya dukun itu bagian dari perilaku syirik kepada Allah. Ini yang pertama, yang akan menggugurkan pahala kita. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru ayyushraka bihi, tidak akan mengampuni perilaku-perilaku terhadap orang yang menyekutukan Dia. Tapi wa yaghfiru ma duna dzalik, Allah akan mengampuni segala macam perilaku dosa selain menyekutukan Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, yang paling pokok dari cara kita menjaga amal kita abadi adalah jauhkan diri kita dari syirik kepada Allah. Ini syirik yang jelas. Nah, ada syirik yang samar. Tahu nggak syirik yang samar? Riya. Ibu senang nggak kalau habis beli gelang tangannya diginiin, bunyi kerincing-kerincing, hati-hati. Ya. Atau ibu sholat gara-gara ada mertua, khusyuk, Allahu Akbar. Tidak ada mertua, sholatnya kayak ayam kelaparan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu syirik. Syirik apa? Syirik samar atau syirik khafi. Namanya riya. Nah, riya adalah amalan yang akan menggugurkan pahala. Walaupun kelihatannya kita ibadah, tapi kalau karena manusia, bukan karena Allah, pahalanya dimakan riya. Jelas apa jelas? Nah, yang ketiga yang menggugurkan pahala adalah hasud atau iri busuk hati. Tahu busuk hati? Hatinya busuk. Ada tetangganya beli mobil, paling hasil korupsi. Apa hasud itu? Senang melihat kesusahan orang lain, sedih melihat kebahagiaan orang. Nah, Rasulullah mengingatkan, iyyakum wal hasad. Iyyakum wal hasada, jauhilah hasud. Fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Karena hasud, iri dengki, busuk hati
itu memakan kebaikan yang sudah kita kerjakan sebagaimana api yang memakan kayu bakar yang kering. Sebanyak apapun kayu bakar dikasih api walaupun kecil, habis nggak Pak? Demikian pula sebesar apapun pahala kita, amal ibadah kita, tapi kalau kita iringi dengan iri dengki sama tetangga, sama temen, habis nggak pahala? Habis nggak pahalanya? Hindari iri dengki, insya Allah selamat sampai akhirat. Yang terakhir, cara kita menyelamatkan dari amal-amal yang menghancurkan pahala kita adalah jangan mengungkit-ungkit amalan soleh kita, amalan baik kita. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang timbangannya itu berat, maka tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau timbangannya itu ringan, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Nauzubillahi min. Semoga kita semua selamat dari berbagai macam amalan-amalan yang menghancurkan pahala kita, sekaligus kita diselamatkan oleh Allah menjadi ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Guru Kiai Nur Hayyid, subhanallah, pemaparannya begitu menyejukkan ya Bu ya. Insya Allah nanti selepas ini kita akan lanjutkan dengan tausiah yang kedua yang akan disampaikan oleh Ustazah Sifa. Beliau akan menjelaskan mengenai tentang memperbaiki hidup dimulai dari subuh. Namun setelah jeda yang berikut ini, tetap di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر قرآن الفجر كان مشهودا إن قرآن الفجر كان مشهودا صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ustazah Anissa yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi kebaikan buat yang membaca dan umumnya buat kita semua yang mendengarkan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan tema kita selanjutnya yang akan nanti dibawakan oleh guru kita, insya Allah saat ini sudah bersama kita Ustazah Sifa yang akan membagi ilmunya kepada kita semua dengan tema memperbaiki hidupmu dimulai dari subuh. Assalamualaikum Ustazah.
Waalaikumsalam Sehat Ustazah ya? Alhamdulillah Ustadz. Silahkan Ustazah. Terima kasih Ustadz Abe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini, pada siang yang sangat cerah ini, Allah berikan kita nikmat yang begitu banyak ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang hadir, sehat semua? Alhamdulillah. Ustadz Abe sehat ya? Alhamdulillah. Ada qoriah kita juga yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Masya Allah, ini ayatnya luar biasa. Ayat ini yang dibacakan tadi, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil lail wa Qur'an al-fajr innal Qur'an al-fajri kana mashhuda. Ayat ini menyatakan bahwa siapa orang yang melaksanakan sholat malam, sholat subuhnya tepat waktu, innal Qur'an al-fajri kana mashhuda, dia jadi orang-orang yang punya derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, disaksikan langsung oleh para malaikat. Ibu, Bu, para jamaah Cahaya Hati Ainus yang ada di rumah, sering dari kita menganggap begini, ya Allah, kenapa hidup saya susah banget? Rizki kok susah, ketenangan tidak ada, sama suami berantem mulu, anak gak bisa dibilangin, kok hidup saya ini seperti tidak tertata. Coba kita lihat, kita perbaiki hidup kita muhasabah lagi diri kita, ternyata cara memperbaiki hidup yang paling utama itu harus memperbaiki sholat terlebih dahulu. Orang-orang yang sholatnya bagus, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang-orang yang tepat waktu melaksanakan sholatnya, mereka adalah orang-orang yang kualitas hidupnya juga baik. Apalagi kalau sholatnya itu sholat subuh. Laisa asqalun, laisa sholatun asqala alal munafiqina min sholatil fajri wal asr. Tidak ada dua sholat yang tidak berat itu bagi orang munafik, kecuali dua sholat ini apa? Subuh dan asar. Apalagi sholat subuh, enaknya tidur ya, betul atau tidak? Maunya tidur, maunya narik selimut. Coba lihat, dulu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah? Amal apa yang paling Allah cintai? Amal apa yang paling Allah sukai? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Jangan diengke-engke keburu jadi bang, jangan dientar-entar keburu telan, jangan dinanti-nanti keburu mati. Berapa banyak orang yang sudah mati masuk dalam kubur, dia pengen balik lagi sujud sama Allah, tapi sudah tidak ada kesempatan yang Allah berikan. Kita Bu, Pak, masih panjang umur Allah kasih, masih sehat badan, amin. Jadi jangan sampai melalaikan sholat kita, karena sholat adalah perkara yang paling Allah sukai dan paling Allah cintai. As-sholatu ala waktiha. Qultu summa ayun, kemudian apalagi wahai Rasulullah yang paling Allah cintai? Birrul walidain, bakti sama orang tua. Tapi percuma kalau dia bakti tidak sholat. Ada orang rajin sholat tidak bakti sama orang tua. Ada orang yang sholatnya tidak rajin tapi bakti sama orang tua. Itu sama saja gugur pahala yang dia miliki. Yang paling bagus sholatnya tepat waktu, sama orang tua juga bakti. Jadi kalau orang tua minta apa-apa kasih Bu. Kalau mertua minta uang, kasih. Ibu, kalau mertua kira-kira ada rasa dengki sama kita, kita harus muhasabah diri. Kalau suami beliin kita emas 50 gram, alhamdulillah insya. Tanya sama laki, bang, abang beliin juga nggak buat emak?
Kalau abang nggak beliin, jangan beliin saya, gitu ya. Jadi harus seimbang biar tidak ada rasa iri dengki. Birrul walidain, kenapa ditekankan? Karena banyak orang yang setelah menikah dia lupa berbakti sama orang tua. Ada anak perempuan diambil suaminya, lupa dia bakti sama orang tua. Dia menganggap hanya mertuanya saja yang bisa dibaktikan. Ada suami yang sudah punya istri, lebih cinta sama istrinya ketimbang ayah ibunya, betul? Padahal birrul walidain perkara yang paling Allah sukai setelah sholat pada waktunya. Yang ketiga apa perkara yang paling Allah sukai? Al-jihadu fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Bagaimana cara berjuang di jalan Allah? Dulu Asma bintu Abu Bakar. Asma ini kakaknya Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku ingin mengeluhkan sesuatu, aku iri sama kaum laki-laki. Kenapa? Karena kaum laki-laki punya pahala jihad, ikut berperang di medan perang. Sedangkan kami perempuan tidak punya pahala jihad karena tidak boleh ikut perang. Bagaimana wahai Rasulullah? Apakah perempuan sehina itu dan tidak sebaik laki-laki? Maka Rasulullah tertawa kepada para sahabatnya bilang begini, wahai para sahabatku, lihat ada perempuan yang bertanya demikian, akan aku jawab, kata Rasulullah. Wahai Asma bintu Abu Bakar, sesungguhnya jihad itu bukan hanya di medan perang. Nih ibu-ibu semua ngelahirin anak jihad atau enggak? Nyusuin anak jihad enggak? Ngelayanin suami jihad enggak? Ngebesarin anak jihad enggak? Sabar sama suami jihad enggak? Jihad. Jadi posisimu melayani suamimu, mendidik anak-anakmu sebagai seorang ibu dan istri itu al-jihadu fisabilillah. Asma bintu Abu Bakar tertawa senang. Alhamdulillah ya Rasulullah, ternyata ada pahala jihad yang sama dengan jihad di medan perang. Jadi ibu-ibu kalau emang suaminya ngeselin, sabar aja bu, tahan-tahan. Ya, biar bagaimanapun itu laki kita. Kalau orang sudah nikah, ijab kabul, saya terima nikah dan kawinnya pak. Bukan hanya nikah dan kawinnya, tapi sifatnya, karakternya, bau badannya, cara tidurnya, itu kudu diterima semuanya. Kenapa? Karena menikah bukan hanya mempersatukan dua insan, tapi bagaimana bisa saling melengkapi kekurangan yang dimiliki pasangan masing-masing, insya Allah. Nah tadi salah satu amalan yang paling Allah suka adalah sholat pada waktunya, terutama sholat subuh. Wa minal laili fatahajjat bihi. Paling bagus lagi orang yang sudah sholat subuh itu didahului sama sholat tahajud. Bu, ibu, tahajud kalau kata orang sini bilang tahu-tahu hajat terwujud, amin. Tahu-tahu haji terwujud, amin. Ada 4 penarik rizki, makanya jangan suka ninggalin sholat subuh. Man sholat subha fahuwa fi zimmatillah, dalam hadis riwayat Bukhari. Kata Rasulullah bilang, siapa orang yang melaksanakan sholat subuh, dia dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang tua dulu kalau bangunin anak, neng, kasep bangun. Kenapa? Subuh langsung kerja. Beda orang yang bangun subuh dengan orang yang bangun jam 10 pagi. Makanya ada istilah rezekinya udah dipatok ayam, betul itu. Yang harusnya rizkinya buat kita udah diambil sama orang lain. Padahal orang yang melaksanakan sholat subuh tepat waktu dan diawali dengan tahajud, fi zimmatillah, dalam jaminan Allah. Jaminan apa saja? Pertama, Allah mudahkan rizkinya, amin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dari mana aja? Bentuknya bagaimana, caranya seperti apa, Allah hadirkan rizki itu kepada kita semua. Bu, Pak, rizki itu bukan hanya materi. Punya istri soleha itu punya suami sering ngasih nafkah gede itu punya anak hafal Quran itu rizki. Semua harta yang kita miliki, apapun yang ada di samping kita, kalau itu menenangkan hati kita, itu namanya rizki. Jadi ciri rizki yang berkah, ciri rizki yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika pemiliknya tenang dengan rizki yang dia dapatkan. Jadi insya Allah orang-orang yang bangun subuh rizkinya dimudahkan oleh Allah subhanahu. Makanya yang pengen ngelamar kerja, yang pengen ngelamar perempuan, yang pengen punya hajat, yang pengen punya kebutuhan, jangan lupa sholat subuh. Amin.
Percuma dia cerdas, percuma dia pintar, percuma dia banyak harta, tapi kalau sholat subuhnya ditinggalkan, tidak ada keberkahan sedikit pun yang akan dia dapatkan. Na'udzubillahi min. Itu jaminan rizki yang pertama. Yang kedua apa? Jaminan keselamatan. Orang-orang yang sholat subuh dijamin kehidupannya oleh Allah, kualitas hidupnya. Nggak jadi orang susah lagi, nggak jadi orang sengsara lagi, tidak lagi dalam hutang yang banyak, dan tidak lagi dalam kekhawatiran. Kenapa? Karena semuanya sudah Allah atur sedemikian rupa. Oleh karenanya ibu-ibu semua, para jamaah Cahaya Hati Ainus yang ada di rumah, kalau hati kita gundah, kalau hati kita tidak tenang, kalau hati kita gelisah, coba kita introspeksi diri lagi, lihat apakah sholat subuh kita sudah baik? Apakah sholat 5 waktu kita sudah sempurna? Apakah sholat kita sudah tepat pada waktunya? Dan apakah bukan hanya sholat wajib yang kita kerjakan, tapi juga sholat-sholat sunnah yang lainnya? Ingat para jamaah sekalian, ada 4 penarik rizki. Pertama sholat tahajud, yang kedua sholat duha, yang ketiga qiraatul Quran, baca Al-Quran, dan yang keempat sedekah. Istanzilur rizqa bis sadaqah, apalagi sedekahnya ketika waktu sholat subuh. Mudah-mudahan kita semua dan para jamaah yang ada di rumah menjadi hamba Allah yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa dimudahkan langkahnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan memperbaiki kualitas hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakillah, Ustazah Syifa luar biasa telah menjelaskan perbaiki hidupmu dimulai dari subuh, luar biasa. Begitu menyejukkan, mudah dimengerti ya Bu ya. Terima kasih Ustazah atas semua yang telah dipaparkan. Insya Allah selepas ini kita akan lanjutkan dengan tausiah yang ketiga dari Ustadz Lombok. Beliau akan menjelaskan waktu mustajab untuk berdoa. Namun setelah jeda yang berikut ini, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Seperti janji saya tadi, ibu-ibu semua dan para pemirsa dimanapun berada, kita akan mendengarkan tausiah yang ketiga dari Ustadz Asmar Lombok, yang insya Allah beliau akan berbagi ilmu dengan kita semua dengan tema waktu mustajab untuk berdoa. Ibu-ibu dan bapak-bapak sudah siap semuanya? Senang? Masih kuat? Masih sehat? Ayo kita dengerin, silahkan Ustadz. Assalamualaikum. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ibu sehat? Bapak-bapak sehat? Bu, bapak, setiap manusia pasti memiliki keinginan, betul? Setiap manusia pasti memiliki tujuan, dan setiap manusia pasti memiliki harapan, setiap manusia memiliki cita-cita. Maka dari itu setiap jiwa manusia pasti butuh Tuhan, betul tidak? Pasti kita butuh Allah. Semua manusia di dunia ini, pemirsa di rumah, pasti mereka memiliki harapan, tujuan, cita-cita, keinginan. Maka setiap jiwa manusia pasti menginginkan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita diwajibkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tema kita pada kesempatan ini adalah waktu-waktu mustajab. Kita memohon dan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Ainus TV di rumah yang diberkahi Allah, hadirin hadirat Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan yang sangat bahagia ini. Allah Ta'ala
menjelaskan dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, pasti akan ku ijabah, pasti akan ku kabulkan, pasti akan ku berikan. Kenapa? Doa ini adalah sinyal penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Sinyal penghubung antara manusia dengan Allah pencipta segala jagat raya ini. Itu adalah penghubung. Ketika Bapak Ibu menghubungi anak di jauh rantauan, apabila Bapak Ibu menghubungi suami, suami menghubungi istri, tidak ada pulsanya, tidak ada sinyalnya, tidak ada jaringannya, apakah teleponnya masuk walaupun HP-nya mahal, Bu? Tentu tidak. Kenapa? Karena sinyal dan pulsanya nggak ada. Sinyal dan pulsa itu adalah penghubung, maka itulah doa sebagai sinyal penghubung dari hamba sampai kepada Tuhannya. Maka simak firman Allah dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Allah. Artinya apa, Bu? Artinya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila seorang hamba bertanya, saya ini di mana? Saya ini kemana? Kata Allah. Maka jawab, inni qarib. Katakan kepadanya, saya dekat dengan mereka. Bahkan dalam ayat lain, lebih dekat daripada urat tenggorokan kita. Bapak Ibu dirahmati Allah. Begitu dekatnya Allah dengan kita. Ya. Apa tujuannya Allah dekat kita? Kata Allah, sambungan ayat itu, saya mengabulkan doa-doa orang-orang yang berdoa. Siapa mereka? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Syaratnya adalah falyastajibu li wal yu'minu bi. Orang-orang yang dikabulkan doanya itu ada syarat. Apa syaratnya? Pertama, falyastajibu li, harus taat sama Allah. Bu, taat sama Allah apa tuh? Laksanakan perintahnya, laksanakan sholat, laksanakan puasa, jauhi larangan-larangannya, laksanakan segala yang Allah bolehkan, yang Allah jadikan sebagai amalan untuk kita. Maka ketika taat kepada Allah, itu syarat utama, doa-doa didengar Allah. Allah bilang jangan makan yang haram, jangan makan yang haram biar doa makbul gitu, ya. Kemudian wal yu'minu bi, syarat diterimanya doa harus iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pemirsa Ainus TV di rumah, tidak ada jalan kemuliaan kecuali kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan kita tidak membutuhkan Allah. Bila ada manusia, Bu, sombong, dia merasa dirinya tidak butuh Tuhan, maka coba Bapak Ibu ambil orang itu, bawa ke tengah laut. Kemudian kasih naik di atas perahu, bocorin tuh perahunya. Kemudian tinggalkan. Apa yang dia lakukan? Pasti mencari kekuatan di luar kekuatannya. Kenapa? Karena hakikat manusia membutuhkan kekuatan di luar daripada kekuatannya, membutuhkan kemampuan di luar daripada kemampuannya. Itu tandanya kita butuh kekuatan dan kemampuan di luar dari batas kemampuan kita. Itulah kekuatan Rabbul Jalil, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, Bu, Rabbul Jalil. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Nih Bapak Ibu dirahmati Allah, pemirsa di rumah, mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Ta'ala. Kemudian kita berdoa sama Allah, pasti ada tempat, makam, waktu doa-doa kita itu akan diijabah oleh Allah Ta'ala. Di mana tempatnya paling bagus, di mana waktunya paling mustajab, kita doa sama Allah. Simak hadis Rasulullah, utlubus tijabatad du'ai inda salasin. Tuntutlah, kejarlah, carilah tempat, waktu di mana tempat itu pasti Allah akan ijabah doa-doa kita. Nih, ingat,
pasti Allah akan ijabah doa-doa kita. Artinya antara hamba dengan Tuhan yang gak ada penghalang lagi. Doanya langsung diterima, Bu. Di mana? Kata Nabi, inda salasin, ada pada 3 waktu. Nih, dengar Bu, 3 waktu. Pemirsa di rumah, 3 waktu doa-doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktunya adalah inda naqlis syusus. Di mana tempatnya doa kita diijabah oleh Allah itu ada di pertemuan 2 pasukan. Ulama muhaddisin menjawab, 2 pasukan yang dimaksud adalah bertemunya siang dan malam, yaitu adanya di waktu sore. Jadi waktu sore itu paling mustajab berdoa ba'da salat asar. Kemudian yang kedua, waktu fajar, bertemunya malam dengan siang atau malam dengan pagi. Jadi bangun pagi di waktu fajar itu tempat terbaik mencurahkan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangun pagi itu, Bu, termasuk waktu yang paling mulia untuk berdoa kepada Allah. 2, fi iqamatis shalah. Ya, fi iqamatis shalah. Di waktu qamatnya salat. Ya, qamatnya salat ini ulama muhaddis mengatakan pada saat orang qamat, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Disitulah kata Imam Ghazali terbaik mengucapkan harapan kita pada saat hayya 'alal falah. Bapak Ibu, tahu nggak arti hayya 'alal falah? Pemirsa di rumah, arti hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan untuk mendanti Allah, mengabulkan doa kita. Ini adalah tempat bertemunya hamba dengan Tuhannya di saat hayya 'alal falah dalam iqamah, tempat berdoa terbaik. Sebahagian ulama muhaddis termasuk Imam An-Nawawi mengatakan makna dari iqamatis shalah adalah pada saat inda kulli sholatin maktubah, selesai melaksanakan sholat wajib. Itu tempat terbaik, Bu. Makanya selesai sholat wajib jangan langsung lari, Bu. Munajat dulu sama Allah. Ya Allah, saya pengen gini. Ya Allah, suamiku nih selalu keluar tengah malam, jaga dia. Ya Allah, beri rezeki yang banyak. Ya Allah, itu di situ tempat terbaik loh. Kita banyak-banyaknya selesai sholat 5 waktu, kadang-kadang kita sibuk mikirin, oh saya mau ke perusahaan dulu, saya mau kerja dulu, saya mau masak dulu. Betul ya, Bu? Nah, itu harus kita jeda sejenak. Kenapa? Karena di situ tempat yustajabud doa, di mana waktu itu adalah waktu untuk mustajabnya doa-doa kita. Pemirsa Ainus TV di rumah, hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan yang mubarak ini. Kemudian yang ketiga, waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Di dalam hadis itu dikatakan fi nuzulil ghaith, pada saat turunnya hujan. Bu, Jakarta masih hujan? Alhamdulillah. Bu, Bapak masih hujan di sini ya? Alhamdulillah. Pemirsa di rumah, tentu kita sering menjumpai yang namanya hujan. Dan kadang-kadang kita mengutuk hujan. Kadang-kadang kita mencaci maki hujan. Padahal ketahuilah, hujan itu adalah keberkahan dari Allah Ta'ala. Maka Nabi mengajarkan, bila hujan telah Allah turunkan, jangan lupa munajatkan hati, tundukkan pandangan lahir, kemudian kita senantiasa membuka pandangan batin. Apa yang kita ucapkan? Allahumma shayyiban nafi'an. Pemirsa semuanya serta yang hadir, Allahumma shayyiban nafi'an. Udah hafal, Bu? Hafal, Bu? Alhamdulillah. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkan hujan yang manfaat. Ucapkan dalam hati apa doa, harapan dan tujuan kita. Itu mustajab banget loh. Mustajab banget. Jangan cuma ya Allahumma shayyiban nafi'an tapi harapannya nggak ada. Kosong namanya. Allahumma shayyiban nafi'an, dalam hati terucap, ya Allah berikan rezeki yang barokah. Ya Allah berikan suami yang taat kepadamu. Ya Allah berikan anak yang soleh soleha. Di situ tempat yang paling mustajab untuk berdoa. Maka dari itu pemirsa Ainus TV di rumah, Bapak Ibu yang hadir, mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan doa-doa yang mustajab. Saya Asmar Lambo mohon maaf. Wabillahi taufiq was sa'adah. Hadanallah wa iyyakum ila sabilis salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih Ustadz Asmar Lombo. Ya Allah, luar biasa ilmu yang beliau paparkan. Mudah-mudahan memberikan banyak kebaikan semua. Pemirsa dimanapun berada dan pemirsa di studio, setelah ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media kita di Cahaya Hati iNews. Di segmen Jamaah Bertanya. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bu. Sebagaimana yang saya tadi janjikan, kita sekarang akan masuk ke segmen Jamaah Bertanya. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita guru-guru kita semua yang insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial @Cahaya Hati iNews. Salam guru-guru semua. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pertanyaan pertama akan kita sampaikan kepada guru kita Kiai Haji Nur Hayid. Guru, ada pertanyaan dari media sosial @willy21. Pertanyaannya begini guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kiai, saya punya kucing di rumah. Nah, ketika dia sedang sholat dan hendak sujud, namun tiba-tiba kucing saya rebahan di tempat sujud saya. Nah, gimana ini guru? Apa saya awasin dulu atau gimana? Nah, gimana guru kalau begini? Ini yang sering terjadi di sekitar kita. Tidak hanya di rumah, di masjid, di musola, tiba-tiba kucing masuk. Betul nggak? Kenapa kucing kok ada di sekitar kita? Karena kucing itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi sahabat manusia. Kata orang Jawa, kucing itu adalah harimau yang jinak. Nah, bagaimana kalau kita sedang sholat ada kucing? Kucing seberapa besar sih Bu? Gede apa kecil? Ada nggak kucing kayak kambing? Kagak ada. Berarti karena kecil, ini ibaratnya sajadah nih ya. Kucing pas di depan kita geser aja dikit. Fokus pada sholat, jangan fokus pada kucing. Apalagi habis sholat misalnya kucingnya pas di dekat kita, dibilang, "Ceng kucing pergi." Batal sholatnya kalau begitu. Nah, jadi kalau ada kucing yang sedang mengganggu proses sholat kita, kita yang geser. Yang penting gesernya tidak mengarahin kiblat atau tidak berlawanan dengan kiblat. Masya Allah, terima kasih guru, luar biasa. Jawabannya mudah-mudahan memberikan jawaban buat @willy21. Jangan sampai nggak bergerak ya guru ya. Nanti kalau kucingnya diem aja, gurunya nggak bergerak-gerak, kapan beresnya sholatnya? Itulah, jadi kalau kucingnya minggir, kita ikut minggir. Minggir, ikut minggir, nggak beres-beres. Siap guru. Kita Terima kasih guru, Masya Allah. Yang kedua guru, ada pertanyaan dari jamaah. Silakan jamaah yang mau bertanya. Silakan. Begini Pak Kiai, apakah ketika saat kita secara tidak sengaja atau tidak sadar sudah melakukan salah satu hal yang mengurangi pahala, tetap akan berkurang pahalanya? Baik, kalau kita sudah melakukan dosa, lalu kemudian kita ingin kembali di jalan yang benar, pahala-pahala yang kita kumpulkan bagaimana agar kembali dari perilaku dosa tadi yang sudah mengurangi pahala. Allah memberikan tips dalam Al-Quran. Kalau kita sudah bermaksiat kepada Allah, lalu kemudian kita ingin Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengembalikan pahala yang sudah kita kumpulkan, Allah meminta kita melakukan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Insya Allah balik. Ya, misal ada orang Muslim lalu murtad. Setelah murtad, dia Muslim lagi. Taubatan nasuha, jangan murtad lagi. Muslim sejati, mungkin takwa, insya Allah selamat. Nah, setelah dia menjadi orang yang bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, apalagi yang harus dikerjakan? Di ayat yang lain Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila salihan. Kalau sudah tobat, konsisten dengan keimanannya. Kenapa? Walladzina amanu, orang yang beriman, ya. Summa istaqamu, kemudian istiqomah dengan keimanannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dapat pahala besar dan surga. Nah, kalau sudah istiqomah dengan keimanannya,
Yang terakhir, tidak boleh diam. Kita harus kejar kesalahan masa lalu. Misalnya habis murtad atau habis maksiat, nggak pernah sholat. Kejar sholatnya. Wa'amila solihan, beramal soleh. Jadi rumusnya adalah taba, wa'amana, wa'amila solihan. Nah kalau itu yang kita kerjakan insya Allah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Allah itu Maha Rahman Rahim ya. Setiap kebaikan akan menghapus kesalahan. Sebagaimana setiap kesalahan itu akan menghapus kebaikan kita. Jadi kalau kita maksiat, pahala kita hilang. Kenapa? Karena kita sudah bermaksiat kepada Allah, menyakiti orang. Apa saja yang hilang dari pahala kita akibat maksiat kita? Kalau kita rajin ibadah tapi masih rajin caci maki. Ketemu enggak orang yang suka caci maki? Bahkan ada ustadz, ada kiai yang suka caci maki. Percuma amal ibadahnya, na'udzubillah, jangan diikuti yang demikian. Karena apa? Rasulullah ketika menjelaskan hadis tentang siapa orang yang bangkrut itu, orang yang ya'ti yaumal kiamat bisolatin wa zakatin wa siyamin, dengan pahala solatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, pahala hajinya, pahala baca Qur'annya, pahala sedekahnya. Tetapi walakin syatama hadha, qadafa hadha, doroba hadha, syafakat dima. Ya. Dia suka caci maki, dia suka mukul orang lain, dia suka zalim kepada orang lain. Wa zalama hadha, sehingga yukhadhu bihadha, wa yukhadhu bihadha. Diambil pahala kebaikannya dikasih kepada orang yang dizalimi. Diambil pahala kebaikannya dikasih orang yang disakiti. Diambil kebaikannya dikasih pada orang yang diiri dengkiin, dihasudin tadi. Maka hilanglah pahala kita, yang tersisa adalah dosa-dosa orang lain yang kita ambil. Na'udzubillahi min dzalik. Jelas ya, intinya kalau sudah kita beramal soleh lalu kemudian kita berdosa, ingin kebaikannya dikembalikan oleh Allah, pastikan kita taubatan nasuha dulu. Yang kedua, kita konsisten dengan keimanan kita, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya, menjadi orang yang bertakwa. Dan yang terakhir, selalu bekerja keras, bersemangat untuk beramal soleh. Insya Allah berkah fit dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin ya rabbal amin. alamin. Terima kasih Guru Kiai Haji Nur Hayid atas semua jawaban yang begitu luar biasa Bu. Makanya jangan sampai kebaikan kita luntur gara-gara ibu-ibu bawel sama suaminya. Ada yang bawel ada? Mana orangnya? Baik, Ustazah Nur Syifa, ini ada pertanyaan datang dari Siti Maryam 22. Katanya begini Ustazah, Assalamualaikum Ustazah, apakah benar jika dosa jariah akan membuat kita selamanya tersiksa di akhirat? Waduh, silahkan Ustazah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua, para jamaah Cahaya Hati iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa jariah apakah akan menyiksa orangnya walaupun dia sudah wafat? Betul. Karena ada dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Siapa orang yang berbuat baik, dia ajarin sama orang kebaikannya dan orang itu ngikutin, maka kebaikannya akan berlinang pahalanya bagi dia walaupun dia sudah wafat nanti. Wa man da'a ila dhalalatin, siapa orang yang ngajak keburukan, ngajak kesesatan, ya ngajak untuk menyiksa orang lain, kana alaihil ismi, maka baginya dosa. Mislu asami man tabi'ahu, seperti dosa orang yang mengikutinya. Jadi kalau kita orang tua nyontohin anak yang benar. Bu, suka bohong nggak? Sama suami suka bohong? Mana orangnya? Orang tua seringkali berkata bohong dan itu tidak sengaja dicontoh oleh anaknya. Contoh, anaknya minta jajan, Mak, ada tukang es krim lewat. Tenone, Neng itu bukan es krim, apa jamu? Nah, kata ada yang begitu ada? Mana orangnya nih? Masya Allah, jadi itu salah satu kebohongan dari orang tua, apalagi seorang ibu nih dari mulut ya. Yang itu bisa nantinya jadi dosa jariah karena sudah mengajarkan anak-anaknya. Makanya kalau pengen kita berkah, manfaat, walaupun kita sudah wafat dikenang kebaikannya, dapat pahala di alam kubur sana nanti. Kita kasih contoh yang baik. Jadi guru nyontohin yang baik. Bukan hanya ilmu yang diberikan tapi juga pendidikan akhlak. Masya Allah. Ya bukan hanya nyuruh orang ngafal Quran tapi bagaimana dia bisa mengamalkan isi Al-Quran. Jadi orang tua yang berakhlakul karimah.
Bagaimana orang tua yang berakhlakul karimah? Mereka orang tua yang berhasil mendidik generasi peradaban yang akan datang. Anak-anaknya jadi orang jujur, anak-anaknya jadi orang soleh. Bukan hanya soleh secara spiritual, tapi dia juga soleh secara sosial. Ada orang soleh cuman spiritual, sholatnya rajin, habluminallahnya. Tapi habluminanasnya dia tidak baik, suka dengki sama orang, ngomongin orang, fitnah orang, caci maki orang. Ini tidak soleh secara sosial. Ibu, kalau tetangga beli kulkas baru jangan kedinginan. Nah, ada yang begitu ada. Ya. Jadi kadang penyakit sosial yang sering menghinggapi hati kita, penyakit hati itu iri dengki. Iya. Ya hati-hati, apapun amal yang kita contohkan kepada anak kita, murid kita, saudara, kerabat kita, itu nantinya akan menjadi dosa jariah. Nah. Tapi ada amal jariah yang nantinya juga akan berpahala buat kita setelah kita wafat. Idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Pertama, sodakotin jariyatin, sedekah jariah. Insya Allah manfaat terus itu, pahalanya ngalir terus walaupun udah wafat nanti. Amin. Au ilmin yantafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Jadi guru itu nggak sia-sia, Bu. Jadi guru itu tidak memalukan walaupun gajinya kecil. Tapi apa berkahnya yang luar biasa jadi guru. Dan ilmunya kalau kita ngajarin sama murid, diajarin lagi sama muridnya nanti, diajarin terus sampai anak keturunan yang nanti, itu pahalanya tetap mengalir kepada guru yang mengajarkannya. Dan yang ketiga, Ustadz, awaladin salih yad'ulah, anak soleh yang suka doain orang tuanya. Makanya buat kita semua para orang tua dipesankan dalam kitab Tangkihul Kaul ada 2 cara agar anak kita menjadi anak soleh. Yang pertama, akrimu auladakum. Yang kedua, wa ahsinu adabahum. Muliakan anak-anakmu dengan cara apa? Kasih mereka nama yang baik. Jadi doa namanya. Yang kedua, manggil anak, manggilnya yang baik. Jangan anak namanya Ibrahim dipanggil Boim. Boim. Anak udah cakep-cakep dipanggilnya apa aja gitu ya Ustadz ya. Itu tidak mencerminkan doa orang tua kepada anaknya. Yang kedua, wa ahsinu adabahum. Pendidikan yang paling utama di samping pendidikan ilmu pengetahuan itu adalah pendidikan karakter. Pendidikan akhlak, pendidikan kepribadian. Jadi ini 2 hal insya Allah yang bisa menjadikan awaladin salihin yad'ulah, yang nantinya mendoakan orang tua, dan amalnya insya Allah doa anak itu akan sampai ke kita nanti kalau kita sudah. Masya Allah, alhamdulillah, barakallah. Subhanallah, luar biasa. Jawaban yang begitu menyejukkan buat kita semua. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari jamaah, silakan jamaah. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullah. Mau tanya, kalau bangun jam 9 pagi masih tetap boleh subuhan enggak? Atau memang sudah tidak boleh? Ya. Bismillah, Masya Allah, ini jawabannya, pertanyaannya menarik sekali. Iya. Ya, jangankan orang yang tidak alim, tidak soleh, orang soleh aja kadang-kadang suka kesiangan subuhnya. Kadang jam kalau 12 malamnya siang kecapean ya Ustadz ya. Iya. Betul jam ya. 12 siang Ustazah. Sekalian sama zuhur. Allah. Makanya dijamak sholatnya, subuh sekalian duha gitu ya, sampai zuhur juga. Jadi bagaimana kalau orang yang bangunnya jam 9, jam 10 pagi, apakah tetap dia sholat subuh? Kalau memang dia lupa karena tertidur dan tidak ada yang membangunkan sama sekali, dia boleh tetap sholat. Tapi niatnya bukan lagi adaan, ini dalam takrib, matan takrib, dalam Kifayatul Akhir dijelaskan. Ya, jadi kalau sudah hilang waktunya, itu bukan lagi adaan, bukan usolli fardhu subhi raqataini mustaqbilal kiblati adaan. Itu kalau adaan itu tepat pada waktunya. Tapi kalau sudah habis waktu subuhnya, itu qadaan lillahi ta'ala, niatnya seperti itu. Kalau bisa kita minta ampun. Habis sholat subuh itu kita sholat taubat sama Allah. Itu kan di jam 9. Sekalian duha, sekalian taubat. Minta ampun ya Allah, ini saya kesiangan. Kalau dia ketidurannya karena memang pertama dia orang yang kalau tidur itu kayak orang mati, ada yang begitu Bu. Yang kedua udah pasang alarm dibangunin juga enggak ngeh. Ya, insya Allah ini diampuni oleh Allah. Tapi ada yang kedua, model yang kedua, suaminya udah bangunin, anaknya udah nangis teriak-teriak, ya. Ayam tetangga udah bunyi, alarm juga sudah sangat kencang, tapi nggak bangun juga. Ini bukannya ketiduran, tapi lalai dalam sholatnya. Walaupun keduanya modelnya berbeda, mereka harus tetap sholat subuh. Jadi waktu sholat subuh itu ada 3 modelnya. Pertama,
itu dari terbitnya fajar sodik ya sampai hilang tuh. Hilang warna langit yang hitam itu mulai ada cahaya-cahaya itu waktu subuh yang pertama. Yang kedua waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu sudah bercahaya tapi belum ada matahari itu masih boleh sholat subuh. Dan yang ketiga ila tulu'i syamsi sampai terbitnya matahari. Jadi paling akhir sekali waktu subuh itu habis sampai waktu terbitnya matahari itu disebut waktu jawaz ya. Tapi kalau bisa mudah-mudahan di sini dari sekarang kita perbaiki sholat subuh kita tepat pada waktunya insya Allah. Insya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, Barakillah. Terima kasih Ustazah, luar biasa. Makanya kita yang jadi orang tua harus jadi teladan bagi anak-anak kita. Jangan nyuruh anak sholat, bapaknya kagak. Ada yang begitu ada? Mana orangnya lah? Ada dia di sini. Ustaz ngapain di sini? Al-mahiru bil Qur'an ala safaratil kiramil bararah. Orang yang ahli Quran bareng dengan malaikat. Masya Kamu pengen Allah. malaikat siapa? Pengen banget malaikat Ridwan. Kalau saya Israel. Ya Ustadz, Masya Allah ada di samping saya Ustadz Munawir Ngacir. Insya Allah setelah ini kita akan sama-sama segmen ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Tentu setelah ini tetap di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Untuk para pemirsa dimanapun berada yang ingin ngaji bersama bareng kami semua. Ayo siapkan Al-Qur'annya. Terlebih dahulu kita ambil wudhu dulu. Ibu-ibu udah wudhu belum? Udah wudhu semuanya? Al-Qur'annya udah disiapkan? Alhamdulillah. Baik, mari kita masuk pada segmen ngaji yuk. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatam bidawamil mulkilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio insya Allah selalu mendapatkan keberkahan hidup yang baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahadus binikmah yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan ke hari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio selalu mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal. Bu. Ibu. Iya. Kelihatannya ini jawabnya masih pelan. Iya, kurang semangat. Kurang semangat ya Allah. Alhamdulillah. Lah orang kurang semangat alhamdulillah juga. Masya Allah. Bapaknya guru, bapaknya. Pak. Lah sama baik. Lebih kendor. Bapak salam makan otak-otak. Nah, dia jawabnya Bapak salam belum kompak kan begitu ya? Iya. Allah Lebih ya kompak. Insya Allah. Saya Munawir Ngacir, saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh bintang tamu kita yang luar binasa. Masya Allah. Oh luar biasa. Luar biasa. Saya mau sapa bintang tamu kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Hitam manis ini ya. What's your name? My name Ahmad Habibi. Masya Allah. Masya Allah. Bisa bahasa Inggris pemirsa. Ya, sedikit, Ini namanya Habibi kemarilah. Kan begitu ya. Masya Allah. Ini dari majelis taklim mana? Habibi. Pesantren Az-Zakiyah, Masya Allah Cabang pesantren. Bungin, Bekasi. Masya Allah. Bekasinya mana? Cabang Bungin. Oh Barat Bungin. Cabang Bungin. Ya kira-kira begitu dah. Ya Allah. Guru, Cabang Bungin, Guru. Alhamdulillah. Ya, pokoknya yang ada ngin-nginnya bungin tapi begitu ya. Alhamdulillah. Nah, para pemirsa, mari kita sebelum kita membahas bersama-sama,
kita mau minta tolong dibacain terlebih dahulu. Habibi, silakan Bi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, Masya Allah. Habibi, tiap hari kalau dulu waktu lagi sekolah di madrasah ya. Sekolah di madrasah tuh. Ya. Madrasah ya. Madrasah. Madrasah. Kan sama gurunya talaki ya. Langsung di depan gurunya ya. Dulu lagi ngaji pernah pakai rotan nggak gurunya? Enggak. Enggak. Masya Allah nggak ngalami berarti. Yang ngalami saya aja ya. Saya ngalamin guru. Alhamdulillah. Nah tadi pemirsa, tadi sudah dibacakan yaitu surah Muhammad ayat 34. Nah sekarang kita coba bersama-sama, tinggal penekanan aja Habibi. Jadi seolah-olah orang jalan itu beda dengan paskibra, ya kan? Ya. Kalau paskibra kan mantep kan? Tegak. Nah ini bacanya situ masih kayak orang baris biasa, jalan santai gitu ya. Masya Allah, tinggal penekanan aja. Kalau ditekankan biar jadi, kan begitu ya? Ya, oke. Alhamdulillah. Mama. 1, 2, 3. Mama. Yang kedua, mama. 1, 2, 3. Mama. Ya Allah, ini bapaknya cuma cengar-cengir aja. Ya Allah. Ya Allah, papa. 1, 2, 3. Ayo papa. Papa. Oke. Kalau bapak-bapak Malu-malu guru, malu-malu. Iya. kompak karena apa? Tinggal sedikit. Nah, kalau maunya kan sudah banyak. Banyak banget. Alhamdulillah. Ayo, sekarang masuk bersama-sama dengan kita. Tadi barang-barang sudah dibacain oleh Ustadz Habibi ya, Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa pemirsa, kalau di sini kan biasanya penonton. Sekarang lah ngaji di sini bareng-bareng dilihatin orang banyak kan nefes juga ya. Ya Allah. Yuk kita masuk yaitu surah Muhammad ayat 34. Innalladzina kafaru wasaddu an sabilillahi thumma matu wa hum. 1, 2, 3. Innalladzina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum thumma matu. Oke, kita selesaiin dulu bacaannya. Nanti tinggal kita koreksi bareng-bareng ya Bu ya, Pak. Nah Allah. Thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. 1, 2, 3. Thumma matu wa hum kuffarun
falan yaghfirallahu lahum. 1, 2, 3. Falan yaghfirallahu lahum. Masya Allah. Nih kalau ngajinya begini semuanya cepet pinter ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kalau udah ahli nih Ustaz. Nih kalau sudah ahli begini baca Al-Qur'annya insya Allah. Insya Allah ya. Adem. Iya, kagak pernah baca lagi. Ya Allah. Mudah-mudahan insya Allah apa namanya di rumah jadi rutin membaca. Mengapa? Karena apa? Nanti kalau sering baca Al-Qur'an itu pasti Allah memberikan efek dari ayat-ayat tersebut. Enak gitu guru ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Bikin iya. adem berarti. Hah? Bikin adem. Bikin adem. Karena apa? Ibu sering baca Al-Quran. Nanti ayatnya minta pertanggungjawaban kepada Allah bahwa saya pernah dibaca sama si Masya Allah. Iya. Kalau Jadi syafaat gitu guru. jadi syafaat pertolongan Masya buat Allah. kita. Understand? Yes. Kalau yes langsung aja ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah perhatikan di sini ada lafal alladzina dibaca pan. Dibaca pan. Ya. Pan. Lah iya biasanya mama juga seneng yang panjang kan begitu ya. Kafaru dibaca pan. Ya, wasaddu dunya juga dibaca pan. Ya. Nah, di sini ada ansabili. Perhatikan pemirsa. Di sini ada namanya nun mati ketemu fa. Dibaca dibaca Ikhfa. Eva itu artinya kalau menurut apa namanya istilah itu adalah as-satru, samar atau tertutup. Nah ini mau jawab kenceng takut salah ya kan? Iya. Kagak jawab takut dikira kagak ngerti kan gitu ya? Benar. Jadi serba salah. Tertutup. As-satru itu tertutup bahasa menurut apa namanya istilah. Kalau menurut bahasa apabila ada nun mati bertemu dengan huruf fa maka dibaca ikhfa hakiki. Understand? Ya. Nah, ikhfa itu dibagi menjadi sekali lagi, ikhfa dibagi menjadi Nah, salah satunya ini apa namanya nun mati ketemu sin dibaca ausat. Understand? Ausat ya. Ausat. Pertama ausat. Nih. Ausat. Yang kedua yaitu akrob. Yang ketiga namanya ab'ad. Nah, ab'ad. Ikhfa dibagi menjadi 3. Ini baru dengar apa bagaimana, Mak? Ikhfa dibagi menjadi 3. 3. Huruf ikhfa ada 15. 11. Yang tercantum di dalam kitab Tuhfatul Atfal itu dalam syairnya begini. Dengerin Bu ya, Pak. Sifdasana kam jadasan suqot sama dum toyiba sifti tu qozozo lima Tek. iya kasetnya habis. Alhamdulillah. Ini mohon maaf bapak-bapak, masya Allah bisa ketawa. Itu bawa apa? Ini nggak tutup apa enggak? Lah takutnya beser kan begitu ya? Lah bukan mak-mak aja yang beser sekarang. Oke. Kemudian ya nggak apa-apa ya Pak ya. Alhamdulillah. Lah namanya daripada jambu klutuk daunnya ngelembreh, yang pada ngaji ngantuk semuanya bibirnya pada sambil dobleh kan repot. Ya kan ya Allah. Terus kemudian Mana orangnya? loh, mama ketawanya masya Allah. Alhamdulillah. Nah di sini satu sudah tahu ikhfa dibagi menjadi Ya. Saya kasih tahu yang pertama ikhfa akrob. Apa Bu? Akrob. Apa Pak? Akrob. Akrob. Yang kedua adalah ab'ad. Apa Pak? Ab'ad. Yang ketiga adalah ausat. Apa Bu? Ausat. Ikhfa dibagi menjadi 3. Suruh ngapalin ntar kasih hadiah ya. Insya Allah. Kemudian dari ansabilillah. Kemudian dari lafal summa. Perhatikan. Mama, papa, gitu kan? Summa matu wa hum kuffar. 1, 2, 3. Summa matu wa hum kuffar. Coba dicoba Kang Habibi. 1, 2, 3. Summa matu. Ulangi lagi. Summa matu wa hum kuffar.
maksud saya begitu Kang Habibi. Jadi kalau dibaca makhrajul hurufnya jadi danta. Understand danta? Jelas, Ya. biar jelas. Jelas. Nah begitu ditekan ya. Masya Allah. Ini jangan nyantai masalah ibadah ya kan? Jangan apa ibadah jangan nyantai. Kemudian di sini ada lafal falayyafirallahu lahum. 1, 2, 3. Masya Allah. Ustaz nih kalau ngajinya begini-begini mah nggak capek gurunya ya. Enak beneran. Iya, kalau Ini emang bisa ngaji semua kali guru. lah, ahli ngaji. Iya. Alhamdulillah. Ya, makanya 9 siji kan gitu kan. Kayaknya udah hatam Quran. Hah? Iya, hatam Quran ini. Ya alhamdulillah anaknya semuanya hafal Quran. Alhamdulillah guru. Semuanya guru. Hafal. Apanya bu guru? Alhamdulillahnya doang. Ya Allah. Alhamdulillah. Kemudian sekarang yang ke ayat yang berikutnya. Falan tahinu wa tad'u ila salam. 1, 2, 3. Wala tahinu wa tad'u ila salam. 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 Ini kan jarang ngeliat kan, jarang denger kan? Karena apa? Ini mohon maaf, kadang-kadang dulu kalau ngaji mau baca doanya wal asri innal begitu ya? Itu kala zaman dulu ya. Ya. Zaman dulu. Makanya nih di sini ada namanya tawalud. Apa Pak? Tawadud. Tawalud. Tawalud itu, ini perhatikan, huruf mimnya tetap ngikut. Ya. Ya, ini kalau wakofkan, kalau diwasolkan, makanya ilas salmi wa antum, begitu, ya. Oke, ayo kita baca bersama lagi. Falan tahinu wa tad'u ilas salmi wa antum. 1, 2, 3. Fala tahinu wa tad'u ila salam. Oke, di situ ada tanda kecil kan, suatu malam kan, maka lebih baik diwasolkan daripada lebih baik lanjut daripada berhenti. Ayo kita ngulangnya dari wa antum ya, dari wa antum. Wa antumul a'laun. 1, 2, 3. Wa Antumul a'laun. Wa antumul a'laun. 1, 2, 3. antumul a'laun. Wallahu ma'akum wa lan yaghfirakum a'malakum. 1, 2, 3. Wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum. 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 Coba pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di studio bersama-sama. A'malakum. A'malakum. La ayu ya Allah. Ini lidahnya kalau lidah bukan orang sono tetap aja insya Allah bagus. Tapi kalau misalkan kita sering baca Al-Quran akan lancar ya. Coba Habibi gitu. Nah nanti belajarin buat istrinya ya. Udah punya istri belum? Belum? Belum, Ustaz belum. Aduh, ya emang itu tampang udah nikah apa? Mohon maaf. Emang udah tampang udah nikah itu? Nah, ya udah sih kelihatannya. Ya Allah. Apa enaknya jadi bujangan? Kan begitu kan? Kemana-mana sendirian, bantal guling sebagai teman, mata melotot pikiran melayang, oh bujangan. Iya. Agak enak Habibie jadi bujangan. Ya, Ya Allah, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir kita ditutup dengan lagu Romul. Wallahu ma'akum wa la yadrakum a'malakum. Sadaqallah.
Allahul azim. Masya Allah, Itu saja tabarakallah. yang bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Baju biru, baju baju hijau itu nama-nama warna ya Pak ya. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Munawir Ngacir, Masya Allah luar biasa, menyejukkan dan sangat menghibur dalam mengajari kita semua. Mudah-mudahan ilmunya manfaat buat kita semua, amin. Amin ya robbal Alamin. Insya Allah selepas ini kita akan doa bersama dengan guru-guru kita semua. Tapi sesaat lagi setelah yang satu ini tetap di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian Cahaya Hati iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man sholat subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa orang yang sholat subuh pada waktunya dan tidak lalai dengan sholat subuh tersebut, maka dia dalam jaminan Allah yang sangat-sangat luar biasa. Jaminan rizkinya, jaminan ketenangan hidupnya, jaminan kemudahan urusannya, dan banyak lagi jaminan-jaminan lainnya yang akan Allah janjikan kepada orang-orang yang menjaga sholat subuhnya. Bukan hanya pada sholat subuh, tapi juga sholat-sholat yang lainnya, terlebih juga sholat sunnah yang kita kerjakan. Maka kalau ingin kualitas hidup kita baik, kalau kita ingin banyak rizkinya, kalau kita ingin tenang hatinya, kalau kita ingin bahagia seperti orang lain, cukup satu saja. Perbaiki kualitas sholat kita, maka Allah akan memperbaiki kualitas hidup kita. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Syekh Atha'illah As-Sakandari mengatakan, apabila Allah Ta'ala membuka hati Anda untuk menengadahkan tanganmu ke langit, untuk meminta harapan, cita-cita dan seluruh apa yang engkau inginkan, maka itu artinya Allah menginginkan doa-doamu itu terijabah. Tinggal Anda mengikuti dengan ketaatan dan keyakinan hakul yakin di hati, maka pasti doamu akan diijabah oleh Allah. Karena itu sudah menjadi janji Allah dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, kan kuberikan kepadamu. Mari kita sempurnakan taklim kita siang hari ini dengan doa terbaik kepada Allah. Semoga apa yang menjadi hajat kita diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Allah wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin, ya mujibas sa'ilin, wa ya qadiyal hajat. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di tempat ini semata-mata untuk mengharap ridha-Mu. Berikan kekuatan kepada kami untuk menjadi hamba-hamba terbaik-Mu. Berikan kekuatan kepada kami untuk senantiasa mampu menjalankan perintah-Mu dan menjauhi larangan-larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami semua bersama keluarga kami, teman-teman kami, sahabat kami, pemimpin kami dan seluruh anak bangsa Indonesia tercinta dari berbagai macam mara bahaya, musibah dan fitnah akhir zaman. Sallimna wal muslimin, sallimna min afatid dunya wad din, sallimna wa sallim ahlina wa auladina wa dhurriyyatina wa talamidina ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Sallimna min al-hammati wal firus kuruna, sallimna min jahdil bala wa darkis saqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'. Sallimna min al-amrad wal alam was sahar, sallimna salimina bi'izzatika wa bikaramika ya akramal akramin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih kepada guru-guru kita yaitu Kiai Nur Hayyid, Ustazah Syifa, Ustaz Asmar Lombo, dan Ustaz Munawir Ngacir yang telah menyampaikan banyak ilmunya buat kita semua. Serta qoriah kita Ustazah Anisah. Sampai ketemu lagi di Cahaya Hati selanjutnya. Saya mengingatkan kembali untuk di rumah semua para pemirsa dan di studio tetap menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian. Mudah-mudahan semua dalam keberkahan. Saya Abe Gifran, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi Ilas ulil